Ya, pada pagi hari ini kita akan memvideokan bagaimana cara menggunakan infusion pump Terumo dengan tipe TELF 600 ya. TELF 600 ini dilengkapi dengan sistem trip sensor ya, dan kalau kita buka di sini nanti infusetnya akan dikaitkan ke sini, sini, dan nanti turun ke bawah. Seperti itu, oke. Infuset yang akan kita pakai ini bisa menggunakan infuset kepunyaan Terumo asli maupun infuset universal ya. Infuset yang akan kita pakai adalah merek Otsu Waiset ya, seperti ini. Nanti kita akan pasangkan dan kita akan tes bagaimana pengetesannya. Oke, ditunggu video selanjutnya. Ya, oke. Dalam mempersiapkan infuset, pastikan diketahui ya pasiennya dewasa atau anak. Infuset yang kita pakai itu dewasa 20 drops per mili ya. Kalau yang anak itu bisa 60 drops per mili. Itu untuk kita setting. Kalau bisa pasangkan sederhana aja. Ini saya buat pengetesan. Pastikan di setiap selangnya itu sudah tidak ada apa namanya? Bubble apa ya? Ya bubble lah ya. Begitu ya. Terus baru nanti kita pasangkan ke sini, lewat sini bisa dibuka, lewat sini terus ke belakang dan akhirnya ke pembuangan di bawah atau persiapan gitu ya. Itu yang perlu persiapan yang perlu dipastikan agar tidak ada bubble. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu ya. Ini posisi sudah terpasang ya. Pastikan semuanya masuk dengan baik, ya. Pastikan semuanya masuk dengan baik di tempat dan di tempat sensornya seperti itu. Setelah itu kita tinggal tutup saja ya. Baru kita pasangkan pihak trip sensornya. Trip sensornya ini pemasangannya harus di ini ya, kalau kita lihat ya di sini harus di atas dari titik air. Jadi nggak boleh di sini, dia harus di atas titik air, di atas air ya, atau di sini. Karena dia untuk mendeteksi tetesan. Setelah itu baru kita buka. Ya, seperti itu. Dan pastikan tidak ada yang menetes setelah kita buka. Pastikan tidak ada yang menetes, berarti alat ini sudah memasang dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan nyalakan on off. Nah, pilihan pertama disajikan T-Graph dan T-DAT. T-DAT itu T-Graph apabila menggunakan infuset universal, karena saya menggunakan merek ini Otsu Waiset yang universal, sehingga saya memilih T-Graph. Dan T-DAT itu tuh untuk T dedikasi yang didedikasikan khusus untuk Terumo. Jadi saya tinggal pilih, kalau mau diganti tinggal diputar ke bawah. Nah, terus habis itu pencet enter. Berhubung saya pakai T-Graph, jadi saya pakai ini. Ini pilihan yang selanjutnya. Apabila dewasa kita pilih yang 20, bila anak-anak kita pilih yang 60. Ini diketahui dari ininya mili per dropsnya. Ini 20 mili per drops. Jadi kita pakai yang dewasa. Kita tinggal pencet enter saja. Oke ya. Ya, kita pakai T-Graph. Ini 20 dan occlusionnya ada di 6 dan segala macam. Oke, untuk pemilihan yang standar kita tinggal putar saja. Mau berapa mili per jam. Habis itu kita tinggal pencet start untuk start. Oh sorry, dia ada VTBI-nya harus dinyalakan. Berarti kita harus aktifkan di VTBI-nya dengan cara memencet ini tombol pindah ke VTBI. Jadi kecepatan 20 mili per jam, berapa mili yang mau disalurkan ke pasien, seperti itu. Kalau dari botol ini kan 600 mili ya, mungkin saya mau masukkan hanya sekedar 100 mili saja. Jadi kita tinggal putar seperti ini atau dipencet tombol stop sambil diputar, nanti kelipatan 10, 20 ya, sampai 100 seperti ini. Nanti kurang lebih nanti 5 jam akan habis, and then kita pencet start. Seperti itu. Ketika tombol green ini nyala, berarti dia sudah pumping, sudah mulai bekerja. Di sini ada total berapa yang masuk, di sini estimasi jamnya. Dan kita pantau di bagian atas
Di sini pastikan ada tetesan yang jatuh dan drip sensornya mendeteksi ada tetesan yang jatuh. Ya, seperti itu. Berarti apabila sudah seperti ini ya berarti jalan, berfungsi dengan baik. Seperti itu. Kita akan masuk ke mode-mode yang selanjutnya di video-video selanjutnya, oke? Terus di sini ada indikator baterai, indikator listrik, di sini ada indikator occlusion. Occlusionnya ini ada kalau nggak salah 1 sampai 10. Jadi tingkat occlusion dia di 6 seperti itu. Ini total volume yang masuk, ini total jam ya. Di sini untuk bolus, setahu saya harus di stop dulu kalau mau bolus. Ini bolus atau mau ngebuang ini kayak gini ya. Ada bubble, itu bisa kita buang dengan cara kita pencet bolus ini. Ya. Seperti itu. Ya, nanti dia akan tetesannya cepat ketika kita pencet ya. Kita membuang udara juga bisa menggunakan alat ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Atau membuang. Jadi ini purge untuk membuang udara. Jadi kita lepas dulu nih udaranya ya, ada di situ. Kita buang dulu baru nanti kita start lagi, tapi jangan dimasukkan ke dalam pasien yang sama, maksudnya kita buang ya. Ini karena kita hanya pakai tes, jadi kita lakukan seperti ini. Ini saya buang dulu udaranya. Apabila ada gelembung udara, kita dorong supaya gelembungnya keluar. Lumayan butuh waktu ya. Dan salah satu contoh apabila ada gelembung udara, ini gelembungnya ada di sini, ya kita buang dulu gelembungnya. Ini masih nyangkut di sini nih gelembungnya nih, ya. Baru nanti setelah misalnya kita buang, kita tinggal pencet start lagi untuk green, berarti artinya dia sudah mulai running lagi seperti itu. Oke, terus fitur-fitur apa yang ada di dalam? Di sini ada checklist, back, atau ini kan checklist, oke, enter, atau ini back atau silence, ya. Kita pencet off dulu, kita pencet 2 detik, 2 detik, sorry. Nah, di sini kita bisa lihat fitur-fitur yang ada di dalam, ya, fitur-fitur occlusionnya. Kita bisa pencet ini occlusionnya. Jadi kalau ini makin sensitif, enggak sensitifnya suatu ini 10 berarti dia longgar sekali, jadi enggak dikit-dikit alarm seperti itu. Ada yang satu tuh untuk yang sensitif, jadi begitu ada hambatan sedikit ya langsung alarm seperti itu. Ini kita setting yang standar aja, tergantung dari kebutuhan si obat ya. Next, menu apa lagi yang kita bisa explore di sini? Oke, di sini ada menu lock sama kayak siring pump, diaktifkan atau di lock nih seperti ini. Terus di sini ada high and low. Oke, kita akan cek nanti ya di situ ya. Kita pencet lagi. Terus di sini ada menu ini, info setnya mau yang dewasa atau yang anak, dan ini ada bolus manual dan bolus otomatis. Ini sama seperti yang kemarin di siring pump ya. Kalau manual itu tadi kan 300 ya. Kita bisa setting manual kecepatannya 100 atau kecepatannya berapa, kita bisa setting di sini. Kalau mau bolusnya hanya 200 100 bisa pencet ini dan kita pencet ini. Nah, berarti dia bolus manual dengan kecepatan 200 mili per jam. Obat yang dimasukkan itu misalnya 1 mili gitu ya. Nah, ini di sini ada kedeteksi sampai dengan 1 mili. Oke, ada aliran abnormal. Kita bisa pencet tetesan tidak stabil, pastikan kalian lihat pada saat infus ya. Klaimnya nanti kita coba pencet start lagi di jalan karena mungkin dia terlalu cepat.
pencet bolus yang kecepatan 300. Tuh, ya, tuh, nggak ada masalah, fine. Ini kita buang udara yang tadi itu masih ada, nah ini baru buang. Wah, nah seperti itu. Jadi ya apabila tidak normal nanti tinggal di back dan kita bisa pencet start lagi. Seperti itu fitur bolus manual ya, atau mau bolus otomatis. Bolus otomatis juga bisa dilakukan. Kita lakukan, tentukan aja berapa volume yang mau dimasukkan fit TBI-nya. Misalnya 10 mili misalnya. Terus kita pencet ke bawah berapa menit yang mau, dosis yang mau dimasukkan dalam berapa menit. Gitu ya. Misalnya dalam waktu 1 menit. Atau mungkin 30 detik biar lebih cepat. Oke. Checklist. Flow-nya udah otomatis. Oh, flow-nya 2 menit. Kita bisa setting di sini juga flow-nya. Tapi saya mau masukkannya ke dalam tadi 30 detik. Ya, habis itu kita tinggal pencet bolus. Tidak ada aliran. Habis itu tunggu. Kita cek lagi, enter, bolus otomatis 10 mili 30 detik. Kita start. Oke. Flow-nya kita harus masukkan juga kayaknya nih ya. That's fast. Oh, dia maksimalnya di sini, makanya dia nggak bilang nggak ada aliran, betul. Jadi maksimalnya 10 mili dia dalam 2 menit. Habis itu kita pencet bolus. Ya, seperti itu. Nanti dia langsung otomatis akan memberikan tetesan seperti ini. Ya. Oke, that's too fast. Aliran abnormal karena dia kira error, terlalu cepat ini ya. Kita bisa back. Tetesan tidak stabil, klaim selang infus kan juga tetesan pada saat pada infus seperti itu. Oke. Off. Kita buka. Door pintu terbuka. Set. Semua good. Oke, pintu ditutup, telegraph. Seperti itu cara penggunaan daripada si bolus ya. Oke, kita coba menu-menu yang lain nanti di video selanjutnya. Oke, jadi untuk infuset ini bisa dipakai ya, dan dia nggak ada error. Oke, tapi ternyata settingannya harus pakai TDET karena mungkin dia mirip dengan Terumo dengan secara diameter dan segala macamnya, jadi harus pakai TDET. Apabila settingan ini nggak pas, makanya dia akan men-setting bahwa alirannya itu nggak pas terus gitu. Seperti itu. Ya, jadi untuk beberapa infuset memang kita harus cek dan uji coba terlebih dahulu apakah dia cocok di T-Graph atau TDET. Tapi pada user manualnya bahwa untuk TDET itu untuk infus pump untuk infuset yang Terumo, T-Graph itu untuk infuset yang universal seperti itu. Makanya kita coba pantau dulu apakah dia keluar aliran atau enggak. Ya, ini bisa menggunakan settingan T-dedikasi tetesannya. Oke. Baik, fitur-fitur lagi yang ada di dalam seperti misalnya tombol pengunci. Ini tombol pengunci yang ada di sini, kita bisa nyalakan, aktifkan.
Kita on kan. Nanti ada indikator gembok di sini dan dia tidak bisa dipencet apa-apa. Ya, ini nyala, jalan. Nggak bisa dipencet kecuali dimatikan ya. Bisa. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, gitu. Cara bukanya kita tinggal pencet back, ini back, tekan agak lama sampai kunciannya hilang, seperti itu. Oke. Ada satu settingan yang tadi yang ada low dan high. Kita putar di bagian sini ada high dan low. High itu untuk mengacu tingkat oklusinya untuk alarm untuk tekanan tinggi. Ini kan kecepatannya tinggi ya, 30 mili per jam ya. Jadi kita pasangkan yang high. Kalau kita mau kecil di bawah 100, atau cuma 50, itu kita bisa settingnya yang low seperti itu. Ya, contohnya nih ya, kita start ya. Nah, kita bisa setting untuk ininya yang low. Tingkat sensitivitasnya. Seperti itu. Karena kita menggunakan flow rate yang lebih pelan. Oke. Jadi kesimpulannya dari Terumo ini, yang pasti kita harus cek infusetnya. Infusetnya bisa digunakan universal maupun infuset Terumo. Cuman untuk infuset yang universal biasanya menurut dengan user manual itu menggunakan settingan T-Graph, dan untuk yang Terumo menggunakan settingan T-DET. Tapi apabila terjadi error seperti tadi, ada aliran yang nggak stabil, maka kita harus coba menggunakan pergantian mode atau pergantian settingan di T-DET tersebut. Jangan lupa kita notice untuk infuset ukuran 20 atau 60 yang dewasa atau yang anak, itu jangan lupa disetting. Jangan lupa kita setting flow rate, VTPI juga harus selalu disetting ya. Apabila VTPI tidak disetting, dia tidak akan mau start atau jalan seperti itu ya. Terus VTPI juga harus lebih besar daripada flow rate-nya. Contohnya flow rate-nya saya pasang 300 ya kan. VTPI-nya saya pasang cuma 100. Jadi yang mau saya masukin cuma 100 mili, tapi kecepatannya 300 mili per jam. Jadi begitu kita start, dia bilang nggak bisa. Seperti itu. Jadi kecepatannya harus lebih kecil daripada VTPI-nya. Itu yang perlu dinotis juga. Oke. Terus setelah dilakukan start, kita juga bisa setting di sini ya jamnya. Nah, jamnya kita bisa setting. Jadi mungkin kita mau VTPI-nya tetap 100, kecepatannya 100, habisnya dalam waktu misalnya 1,5 jam atau 2 jam. Nah, ini bisa tinggal pencet start, nanti dia jalan. Oke, terus yang perlu di notice lagi pertama yang ada di sini, harus di notice ketika dia sudah jalan, pastikan tetesan itu ada di atas tetesan dan lampu ini ngebling seperti itu. Pastikan ini sudah terbuka, karena kalau tertutup pasti dia akan alarm occlusion. Ya, oke, kurang lebih begitu. Ketika ini sudah dipakai cukup lama dan tidak ada error, tidak ada aliran tetesan error, berarti alat ini kompatibel dengan infuset yang ada di sini. Oke, sekian penggunaan daripada infus pump Terumo TELF 600. Jangan lupa terus subscribe, komen, dan like. Dan spill lagi kira-kira produk apa yang mau kita uji coba. Terima kasih.